Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga. Untuk itu, saya undang mari jemaat Tuhan yang terkasih beserta seluruh anggota keluarga menaikkan Mesbah Keluarga ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyukakan hati Tuhan. Kita angkat satu pujian, Tuhan pasti sanggup. Ya, terima kasih Tuhan. Kalau pada malam hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul menaikkan mesbah keluarga kami masing-masing Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi ruangan ini, memenuhi rumah kami semua Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu, 2-3 orang berkumpul maka Engkau akan hadir Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Haleluya. Amin. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, amin. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang selalu memegang erat kami Tuhan. Walau melewati lembah kekelaman Tuhan, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Mari kita angkat suara dan hati kita. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya akan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Oh, haleluya. Terlalu besar pengorbanan di kayu salib Tuhan. Engkau yang telah menebus dosa-dosa kami. Darah-Mu terlalu mahal buat kami.
Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Terima kasih. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Sungguh terlalu besar pengorbanan-Mu Tuhan bagi kami. Dengan apa kami akan membalasnya Tuhan? Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Amin. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Mari kita angkat tangan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang saya beri judul Mengapa Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Ya, ada banyak orang di luar Kristen yang mengajukan pertanyaan ini, dan memang ini tidak mudah untuk dijawab. Ya, bahkan ada juga orang Kristen yang juga mempertanyakannya, ya. Bahkan ada yang merasa heran, kenapa agama Kristen yang berasal atau akar daripada agama Kristen ini adalah ajaran Yahudi atau Yudaisme, tetapi mengapa ada perbedaan yang sangat mendasar, ya. Untuk itu, maka malam ini kita sama-sama akan belajar tentang kebenaran daripada firman Tuhan. Ada 4 jawaban yang dapat diberikan atas pertanyaan ini. Yang pertama yaitu, sejak zaman penciptaan, bangsa Israel merasa bahwa Tuhan Allah mereka hanya menciptakan sesuatu yang pasti dan bukan dalam ranah abu-abu. Ya, apa maksudnya? Nanti akan saya jelaskan, ya. Misalnya ketika alam penciptaan alam semesta ini, dikatakan bahwa pada waktu itu bumi masih belum berbentuk, ya. Dapat kita lihat di Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.
Kata belum berbentuk dalam bahasa Ibraninya yang ditulis dengan kata tofu vafuhu, yang kalau diterjemahkan lurus dalam bahasa Ibrani itu adalah keadaan yang kacau, ya, tidak beraturan sama sekali. Seperti misalnya benang kusut, ya, atau misalnya juga dapat digambarkan suatu kamar yang berantakan sekali, ya, sama semua barang bercampur baur di sana. Nah, itulah yang disebut dengan tofu vafuhu, ya. Pada pemahaman orang Yahudi, mereka menganggap Allah tidak hanya menciptakan, tetapi Allah juga memisahkan segala sesuatu menurut keadaannya. Ya, misalnya Allah juga memisahkan segala sesuatu menurut keadaannya. Ya, misalnya Allah memisahkan antara gelap dan terang. Ya, Allah juga memisahkan antara air yang berada di cakrawala dengan air yang di bumi. Ya, Allah juga memisahkan air dengan daratan dan seterusnya. Demikian juga mengenai makanan, ya. Tuhan Allah Israel tidak memperbolehkan manusia memakan hewan yang hidup di dua alam, ya, karena dianggap itu tidak ada kepastian, ya. Misalnya kepiting tidak boleh, ya, katak juga tidak boleh, buaya juga tidak boleh, dan seterusnya, ya. Jadi kita tahu sekarang bahwa Allah tidak memperbolehkan umatnya untuk memakan hewan atau binatang yang hidup di dua alam, karena Allah menurut pemikiran orang Yahudi bahwa Allah itu tidak mau atau tidak menciptakan sesuatu yang berada di tengah-tengah. Nah, inilah disebut dengan ranah abu-abu, ya. Jadi kita sebagai orang Yahudi, maksud saya sebagai umatnya, bahwa hanya boleh memakan yang hidup di darat atau hidup di air, ya. Yang hidup di dua alam ini tidak boleh, ya. Demikian juga ketika Yesus datang ke dunia ini, ya, banyak orang Yahudi yang ketika itu melihat segala perbuatan Yesus itu seperti Allah. Namun Yesus juga kelihatan berbentuk sebagai manusia, sehingga ada pemikiran di antara mereka, ya, Yesus itu adalah 100% manusia, 100% juga Allah. Dan inilah yang juga menjadi pegangan bagi orang Kristen. Orang Kristen mempercayai, tetapi tidak demikian dengan orang Yahudi. Mereka langsung memblok pikiran mereka atau menolak pikiran mereka, karena mereka menganggap sejak zaman penciptaan alam semesta ini Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang berada di ranah abu-abu. Jadi menurut mereka kalau Yesus itu mau manusia, ya dia sebagai manusia. Atau kalau Yesus sebagai Tuhan, maka Yesus sebagai Tuhan. Ya, jadi inilah salah satu alasan kenapa orang Yahudi menolak Yesus sebagai manusia dan juga sebagai Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua yaitu mereka mengharapkan kedatangan Sang Mesias ini ibarat tokoh yang kuat dan kokoh untuk menyelamatkan bangsa mereka dari berbagai masalah yang sedang mereka hadapi. Dan alasan ini memang paling banyak yang dikemukakan oleh para pengkhotbah. Ya, misalnya sebagai tokoh yang akan memimpin dan memerdekakan bangsa Israel untuk mengalahkan penjajah bangsa Romawi. Kemudian mengumpulkan bangsa Israel yang sudah tercerai-berai sejak zaman pembuangan atau sejak zaman Nebukadnezar. Ya, kembali pada penyembahan Tuhan yang Maha Esa atau Yod-He-Vav-He, ya. Kemudian membangun kebesaran bangsa Israel seperti pada zaman Salomo dan lain-lain. Itulah imajinasi mereka tentang akan datangnya Sang Mesias, ya. Sama seperti pengharapan bangsa Israel ketika mereka dipimpin oleh Musa. Dan jawaban ini juga sering kita dengar, ya. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, ada baiknya kita terlebih dahulu mendalami arti Sang Mesias ini. Sebab banyak orang, terutama orang-orang yang sering menyerang orang Kristen, menerjemahkan Sang Mesias itu hanya sebagai yang diurapi. Ya, memang kata Mesias ini dasarnya adalah artinya yang diurapi.
Namun di dalam menerjemahkan Sang Mesias ini, kata Sang Mesias ini, hendaklah kita jangan hanya berhenti pada arti kata tersebut, tetapi juga pada tujuan kedatangan daripada Sang Mesias tadi. Yang apa tujuannya? Yaitu menjadi pemimpin dan yang akan menyelamatkan. Kita lihat di 1 Samuel 9 ayat 16. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Jadi tujuan daripada orang yang diurapi bukan hanya diurapi dalam arti kekudusannya saja, tetapi Tuhan juga mempunyai tujuan, yaitu supaya orang yang diurapi itu menjadi seorang pemimpin, dan dialah yang akan bertanggung jawab terhadap keselamatannya. Pandangan ini mereka dapatkan sejak dari kitab Kejadian sebagai nubuat tentang kedatangan Sang Mesias, yaitu di kitab Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai ia datang yang berhak atasnya, dan maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Dari ayat tersebut jelas memberikan suatu gambaran kepada bangsa Israel bahwa sosok yang akan datang adalah seorang yang gagah perkasa, dari keturunan Yehuda. Lambang dari Yehuda kita tahu adalah singa, dan semua kita tahu bahwa singa adalah hewan yang terkuat, atau disebut juga dengan raja hutan, hewan yang paling berkuasa. Itulah yang sangat diinginkan oleh bangsa Israel. Kemudian kata lambang pemerintahan dari antara kakinya, artinya nanti Sang Mesias inilah yang akan menguasai semua pemerintahan, semua kerajaan, semua kerajaan itu akan tunduk di bawah kakinya. Dan kalimat kepadanya akan takluk bangsa-bangsa, artinya nanti Sang Mesias inilah yang akan menunjukkan kebesaran dan keperkasaan dari bangsa Israel. Namun yang datang adalah ternyata Yesus sebagai sosok yang lembah lembut, dan hanya menaiki seekor keledai pula. Kita lihat di Sakaria 9:9. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Mengapa Yesus hanya mengendarai seekor keledai? Hewan yang kelihatannya lemah, kurang gagah, dan seterusnya. Karena Yesus ingin mengubah imajinasi atau pandangan daripada orang-orang Yahudi bahwa kedatangan Mesias bukanlah sosok yang gagah perkasa, yang siap untuk memimpin mereka untuk bertempur, tetapi sosok yang datang adalah sosok yang lemah lembut untuk mencapai suatu perdamaian. Kemudian ketiga, yaitu alasan lain penolakan terhadap Yesus adalah karena Sang Mesias Sang Mesias adalah ketika Yesus dikorbankan di kayu salib. Mengapa bisa demikian? Bagi bangsa orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang telah beribu-ribu tahun mempelajari Taurat, dan salah satu larangan dari hukum Taurat adalah tidak boleh mengorbankan manusia untuk keperluan apapun juga. Bahkan dimulai dari kitab Kejadian di mana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhanlah yang menyembelih seekor hewan untuk diambil kulitnya yang dipergunakan untuk pakaian bagi mereka berdua, sedangkan darahnya yaitu untuk penghapusan dosa. Mengapa darah? Karena di dalam darah itulah terdapat nyawanya. Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Itulah sebabnya orang Yahudi tidak boleh memakan darah apapun juga. Di samping itu, darah hanya diberikan kepada mezbah. Artinya darah tersebut
hanya dipersembahkan untuk kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberi kehidupan, sehingga hanya Dialah yang boleh mengambil kehidupan makhluk hidup. Ya. Kemudian perjanjian tersebut diteruskan atau dikembangkan oleh para rabi, sehingga mereka akhirnya berkesimpulan bahwa untuk menebus dosa manusia, maka jalan satu-satunya adalah dengan darah. Ya, Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, jadi orang Yahudi tentu sangat mengerti bahwa untuk menebus dosa jalan satu-satunya adalah dengan darah. Namun mereka menolak kalau darah itu berasal dari manusia, sebab Allah yang mereka sembah tidak pernah mengizinkan mereka mengorbankan manusia. Bahkan Tuhan mereka sangat keras menolak cara-cara tersebut. Kita dapat melihat Tuhan seringkali marah ketika bangsa Yahudi mempersembahkan anak manusia untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa, misalnya kepada dewa Moloch. Ya, Imamat 18 ayat 21, janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Moloch, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Ya, jadi ayat tadi dengan tegas menyatakan bahwa Tuhan tidak berkenan kepada persembahan di mana yang dikorbankan adalah anak-anak atau manusia. Demikian juga masih banyak ayat-ayat lain yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Misalnya di Yeremia 7 ayat 31. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anaknya laki-laki dan perempuan, suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan tidak pernah timbul dalam hatiku. Ya, jadi memang untuk memahami peristiwa disalibnya Yesus perlu pemahaman yang menyeluruh. Ya, tidak bisa dan tidak mungkin kalau kita hanya berpedoman pada beberapa ayat saja. Sama seperti kalau kita menafsirkan suatu ayat, tidak bisa dan tidak boleh kalau kita hanya berfokus pada ayat-ayat tersebut. Ya, tetapi konteks atau dasar daripada pemikiran ayat itulah yang harus menjadi pegangan kita. Ya, kita semua setuju bahwa penebusan dosa sampai Yesus disalib itu harus dengan darah, dan Tuhan memang sudah mempunyai suatu rencana penebusan dosa yang maha besar, tidak lagi melalui korban hewan, karena selama itu penebusan dosa tidak membawa perbaikan di dalam kehidupan manusia, tetapi justru malah membuat manusia terus jatuh ke dalam dosa. Nah, untuk menebus dosa manusia inilah maka Sang Mesias dikirim Allah untuk melaksanakan misinya, yaitu untuk menyelamatkan manusia atau untuk supaya manusia memperoleh kehidupan yang kekal. Kedatangan Yesus di dunia ini diumpamakan sebagai anak domba Allah yang suci, yang tidak berdosa. Ya, Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Yesus bukan domba biasa, tetapi anak domba Allah, artinya anak domba yang dikirim Allah, anak domba kepunyaan Allah, anak domba yang sangat spesial yang bertugas nanti untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi tujuannya itu jelas ya, bahwa Yesus datang itu bukan Yesus sebagai manusia, tapi kita mengimani bahwa Yesus datang ke dunia itu sebagai anak domba Allah yang siap untuk dikorbankan untuk menebus dosa-dosa manusia. Ya, jadi sekali lagi pengorbanan Yesus di kayu salib itu bukan sebagai korban manusia, tetapi harus dilihat sebagai anak domba Allah yang suci, yang bersih, yang kudus dengan tujuan untuk menebus semua dosa manusia. Ya, kalau anak domba biasa hanya bisa menyucikan satu orang saja dan tidak bisa lebih.
Jadi kalau dalam satu keluarga ada beberapa anggota yang melakukan dosa seperti yang tertulis di dalam kitab Imamat, maka masing-masing mereka juga harus melakukan suatu pengorbanan seperti yang telah ditetapkan itu. Tidak boleh satu korban bakaran atau penebusan dosa untuk sebuah keluarga. Kalau mereka tidak mampu, ya mereka bisa menurunkan derajat daripada korban bakarannya. Misalnya dari sapi menjadi domba, dari domba menjadi burung, dari burung menjadi tepung, misalnya juga bisa ya. Dengan pengorbanan Yesus sebagai anak domba Allah itu memang sudah dinubuatkan juga di dalam kitab Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi memang Tuhan Yesus dikirim ke dunia ini sebagai anak domba, ada misi yang harus diemban yang telah diberikan oleh Allah Bapa. Ya, jadi jelas ada perbedaan yang sangat besar antara korban yang dilakukan manusia untuk menyenangkan dewa Moloch yang merupakan berhala dengan pengorbanan anak domba Allah yang merupakan kehendak daripada Tuhan Allah sendiri. Ya, yang sekali lagi tujuannya adalah untuk menghapus dosa-dosa manusia, bukan untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Ya, jadi perbedaan pandang antara umat Yahudi dengan Kristen inilah, ya, yaitu di dalam proses pengorbanan Yesus, bukan tujuannya saja. Yesus jelas bukan manusia biasa, tetapi dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia yang mempunyai predikat juga sebagai anak domba Allah. Tuhan jelas tidak akan memberikan suatu predikat atau sebutan tanpa maksud. Ya, dengan membuat di kitab Yesaya 53 ayat 10 sampai 12. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan diri sebagai korban penebusan salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana. 11. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jelas dikatakan bahwa kedatangan Yesus ada suatu pengorbanan yang besar yang harus Yesus pikul dan merangkak untuk mewujudkan kehendak Allah, yaitu menebus dosa-dosa manusia. Untuk itulah Yesus dikatakan anak domba yang akan menghapus dosa dunia, bukan hanya sebagian orang saja. Yang keempat yaitu karena sudah dibuatkan dalam Alkitab juga penolakan terhadap Yesus, ya, Yesaya 6 ayat 9 sampai 10. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menganggap jangan. 10. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Ya, dan ayat ini juga sering juga dikutip oleh Rasul Paulus, misalnya di Kisah Para Rasul 28 ayat 25 sampai 28. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaran Nabi Yesaya. 26. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. 27. Sebab hati bangsa ini telah mendebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya,
lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. 28, sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Jadi kalau orang Yahudi masih baik yang menolak Yesus sebagai Sang Mesias dan Juru Selamat, ya kita tidak usah heran ya, karena memang sudah dibuatkan jauh-jauh hari sebelum kedatangan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan bahwa bangsa Yahudi akan mendengar, tetapi mereka tidak mengerti, melihat namun tidak menanggapi, ya sebab hatinya telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Ya, sehingga akhirnya Tuhan mengatakan akan meninggalkan bangsa Yahudi dan memberikan berita keselamatan itu kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka bangsa-bangsa itulah yang akan mendengar. Inilah faktanya, inilah nubuatnya, inilah kejadiannya pada hari ini, bahwa lebih banyak bangsa-bangsa di dunia ini yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat daripada bangsa atau orang-orang Yahudi, ya. Nah, sebagai tambahan, namun sayang, ya dikatakan memang penyesatan harus terjadi di akhir zaman ini. Kita mungkin mendengar ada pengajaran dari Tiongkok, yaitu Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mengajarkan bahwa Yesus telah datang dalam sosok seorang wanita. Demikian juga di Korea menyatakan hal yang sama. Jadi dalam keadaan dunia yang semakin jahat ini, kita harus terus-menerus mendalami Alkitab agar kita benar-benar mengenal Allah kita dengan baik, sehingga kita tidak mudah disesatkan, ya. Demikianlah pembahasan mengenai mengapa bangsa Yahudi menolak Tuhan Yesus. Kita akan berjumpa kembali dalam program yang sama, tetapi sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu terus berbicara dalam hati kami Tuhan. Roh Kudus yang akan memberikan penerangan yang lebih dalam lagi, lebih jauh lagi Tuhan, sehingga kami lebih mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan menyembah Engkau serta mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Kita baru saja mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita tetap arahkan hati kita. Kita angkat satu pujian lagi. Tenanglah kini hatiku. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasakan Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu berjalan bersama kami di dalam lembah kesesakan kami Tuhan. Tenanglah kini hati kami Tuhan, sebab penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tangan
ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Berjalanlah bersama kami Tuhan, sebab kami butuh bimbingan-Mu Tuhan. Tenangkanlah jiwa kami Tuhan. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenanganku. Takuti mau serang, sebab tanganku Kau genggam. Mari kita angkat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Oh, haleluya, haleluya. Kami sudah di akhir ujung mesbah keluarga ini Tuhan. Inilah pujian terakhir dari kami pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, atas lawatan Tuhan, atas kemurahan hati Tuhan. Kusembah Kau Allahku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Amin. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah tempat kami bergantung. Engkaulah batu karang kami Tuhan. Hanya Engkau
Juru selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Terima kasih Tuhan. Inilah yang kami pegang Tuhan. Yakini pertolonganmu takkan terlambat bagiku. Mari kita angkat tangan kita. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Demikianlah Mesbah Keluarga pada malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam program yang sama, tapi tentu dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.